Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016, eh, kelas reguler plus atau kelas karyawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan guna memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Ibu Is Dewi Herawati ST MAK. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Di slide pertama ini kita akan bahas pengertian dari BPHTB itu sendiri. Lalu BPHTB itu apa sih? Nah, BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, di mana pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan PPH untuk penjualnya, bagi penjualnya. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Langsung kita lanjut ke next slide. Nah, perbedaan bea dengan pajak, tadi kan katanya BPHTB itu merupakan bea perolehan. Nah, lalu apa sih perbedaan bea itu sendiri dengan pajak? Nah, BPHTB ini termasuk bea, bukan pajak. Perbedaan bea dan pajak itu ada yang pertama itu pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat berutang. Contohnya seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel berarti ia sudah membayar bea materai walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Lalu perbedaan yang kedua antara bea dengan pajak merupakan frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja, demikian pula dengan membayar BPHTB terutang ini. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak, di mana ia harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada syarat-syarat dari BPHTB. Lalu ada apa aja sih syarat BPHTB itu? Nah, syarat BPHTB itu ada 5. Di sini ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi itu yang pertama adalah surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Lalu yang kedua itu ada fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fotokopi KTP wajib pajak. Lalu yang keempat ada fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Lalu syarat yang kelima dari BPHTB adalah fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Next slide. Itu ada ketentuan dari BPHTB. Tadi kita sudah bahas syarat, maka selanjutnya adalah ketentuan dari BPHTB. Lalu ada apa aja sih ketentuan BPHTB? Nah, ketentuan dari BPHTB itu untuk memenuhi unsur legalitas, proses pendaftaran hak atas tanah dan atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah, PTAT atau notaris. Di mana ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal, sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 UU PDRD. Nah, yang pertama itu adalah setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat pembuat akta tanah atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Lalu yang ketiga, ketentuan dari PHTB adalah pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan pada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Next slide. Di sini ada tarif BPHTB dan subjeknya. Nah, awalnya BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, di mana BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum, di mana tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOTPKP. Selanjutnya, objek yang dikenakan ya. Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 garing 2009 menyebutkan bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan, di mana perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli. Objeknya adalah sebagai berikut: jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseorangan maupun badan hukum lain,
penunjukan pembeli saat lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkaitnya pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi, dan hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan atas bangunan dikenai BPHTB. Selanjutnya adalah objek yang tidak dikenakannya. Di sini ada lima pihak yang atas perolehan hak atau bangunan tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama adalah perwakilan diplomatik seperti konsulat berdasar pelakuan timbal balik. Yang kedua adalah negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menq atau Menteri Keuangan. Lalu yang keempat ada seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Lalu yang terakhir ada wakaf atau warisan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya di sini ada sanksi pelanggaran, di mana ketika tidak membayar BPHTB tentunya ada sanksi pelanggaran yang harus terima, di mana sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500 untuk setiap pelanggarannya. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporannya. Nah, lalu bagaimana sih perhitungan BPHTB ini? Nah, untuk menghitung BPHTB, ada rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak, yaitu NPOP atau nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Nah, besarnya NPOP TKP ini di masing-masing wilayah tentunya berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPO PTKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta rupiah. Nah, besaran pokok pajak PPHTB yang utang itu sama dengan tarif 5% dikali dengan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, NPOP TKP ini merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif PPHTB. Lanjut, di sini ada diberikan kasus soal di mana kasus soalnya itu adalah seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan bangunan 200 meter persegi dan luas tanahnya itu 300 meter persegi. Nah, berdasarkan NJOP, harga tanah itu sebesar Rp800.000 per meternya. Untuk harga bangunannya sendiri itu adalah Rp700.000 per meternya. Maka bagaimana cara menghitung BPHTB dari pembelian rumah tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya dari sini. Yang pertama kita coba cari harga bangunan atau harga pembeliannya dengan harga pembelian itu adalah harga total dari pembelian bangunan, harga bangunan, dan harga tanah. Untuk mencari harga bangunan sendiri, karena tadi disebutkan bangunan itu 200 meter dengan 1 meter itu adalah Rp700.000, maka 200 dikali dengan 700.000, harga bangunan ini diperoleh Rp140 juta. Sedangkan harga tanah dengan luas tanah 300 meter dan 1 meternya itu harganya Rp800.000, maka harga tanahnya diperoleh sebesar Rp240 juta. Jadi harga pembelian rumah tersebut di Jakarta tersebut adalah Rp380 juta. Lalu bagaimana cara perhitungan BPHTB-nya? Untuk perhitungan BPHTB kita di rumusnya adalah 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Untuk NPOP-nya sendiri adalah Rp380 juta. Untuk NPOP TKP-nya karena di daerah Jakarta, untuk NPOP TKP-nya sendiri adalah Rp80 juta. Lalu tinggal dimasukin aja, tinggal disebutkan aja rumusnya 5% dikali 380 dikurangi 80 juta. Maka 5% dikali 300 juta rupiah. Maka BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 15 juta rupiah. Oke, berikut saja penjelasan materi terkait BPHTB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.